Shalom, puji Tuhan. Pada hari ini kita berjumpa lagi dalam renungan online, ibadah online. Mari sebelum kita mendengarkan apa yang menjadi isi hati Tuhan, kita satukan hati, kita tundukkan kepala. Tuhan, terima kasih untuk hari ini, kesempatan di mana kami boleh belajar untuk mendengar apa yang menjadi isi hati-Mu, Tuhan. Berbicaralah supaya kami mendengar apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Dan biarlah beberapa saat ke depan boleh menjadi berkat yang kekal dalam kehidupan kami ketika Engkau memeteraikan firman itu dalam kehidupan setiap daripada kami. Baik yang sedang mendengarkan rekaman maupun yang streaming. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa, kami bersyukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, hari ini kita akan melanjutkan topik mengenai firman. Kita semua tahu bahwa untuk supaya hidup kita bisa berakar di dalam Kristus, maka kita harus mempunyai disiplin rohani. Disiplin rohani adalah kegiatan-kegiatan yang membuat kita melakukan hal-hal yang makin membuat kita serupa seperti Kristus. Antara lain yang paling penting adalah waktu teduh, di mana waktu teduh merupakan sentral daripada disiplin rohani kita. Dan kita berdoa, kita berfirman, kita bersaksi dan kita bersekutu. Hari ini kita akan melanjutkan topik mengenai firman bagian kedua. Yang kita tahu sebelumnya bahwa kita berbicara bahwa firman itu menceritakan ketika alam berbicara mengenai Tuhan. Kita mengenal Tuhan melalui alam semesta. Itu adalah pewahyuan umum. Tetapi pewahyuan khusus adalah ketika kita membaca firman, kita dapat mengenal pribadi Allah lebih dekat lagi mengenai apa yang dibicarakan di dalam firman Tuhan. Bahkan lebih daripada itu, kita semua tahu bahwa dari perjanjian lama, dari kitab Kejadian sampai penciptaan manusia dan jatuhnya manusia ke dalam dosa, bahkan sampai perjalanan bangsa Israel masuk ke perjanjian baru dan kelahiran Tuhan Yesus Kristus dan kematiannya dari kayu salib, itu adalah merupakan puncak dari pewahyuan Tuhan, di mana Tuhan rindu supaya manusia boleh memiliki hubungan kembali dengan Tuhan, dan itu hanya bisa dilakukan ketika manusia bertobat dan menerima kasih karunia penebusan daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan itu semua bisa kita mengerti ketika kita membaca firman. Makna daripada firman adalah membuat kita mengerti apa yang sedang terjadi, mulai dari kekekalan sebelum kita diciptakan, sebelum bumi, sorga diciptakan, sampai kita nanti sedang menunggu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Bahkan sampai pada kerajaan 1000 tahun, sampai kepada kekekalan, kiamat pada akhir zaman. Dan semua itu kita bisa pelajari, kita bisa baca di dalam firman Tuhan. Sekarang kita akan membahas mengenai manfaat daripada firman Tuhan. Apa manfaat daripada firman Tuhan? Dikatakan Yeremia 9 ayat 23-24. Beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya, janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya, janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Jadi Tuhan sekali lagi menekankan bahwa mengenal Dia adalah suatu hal yang lebih penting dari apapun di muka bumi ini. Bahwa mengenal Dia melalui firman-Nya adalah sangat-sangat esensial. Keutamaan mengenal Tuhan, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Di 2 Petrus 3 ayat 18 dikatakan bahwa adalah sangat penting sekali untuk kita mengenal Tuhan kita. Bahkan di Hosea 4 ayat 6 di perjanjian lama dikatakan, umatku binasa karena tidak mengenal Allah, karena engkaulah yang menolak pengenalan itu. Maka aku menolak engkau menjadi imamku, dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga melupakan anak-anakmu. Jadi sangat penting sekali saudaraku, untuk saudara dan saya, kita mengenal Allah sebagai Bapa kita. Seringkali ketika kita tidak mengenal Allah sebagai Bapa kita dengan benar dan baik, maka banyak hal bisa terjadi dalam kehidupan kita. Saya ada satu cerita mengenai
ketika awal tahun sebelum pandemi mulai ya, bulan Januari kami sekeluarga bersama-sama berjalan-jalan ke Malaysia. Dan pada waktu kami naik mobil dari Kuala Lumpur ke Johor Bahru, karena ada seorang teman pelayanan yang meminjamkan kendaraannya untuk kami pakai, kami memutuskan untuk drive sendiri ya dari Kuala Lumpur ke Johor Bahru. Tapi ketika kami sampai di Johor Bahru, malam semua sudah hampir tutup dan kami tidak seberapa paham mengenai tempat di Johor Bahru. Maka kami berusaha untuk mencari tempat makan yang paling dekat dengan hotel. Dan itu adalah di dalam mall yang posisinya berdekatan dengan hotel. Dan saya bergegas mencari restoran itu. Ternyata restoran itu ada di lantai 3 ya, lantai 3 dari mall tersebut. Sedangkan kita masuk dari parkiran masuk ke basement. Dan saya agak lari karena sudah jam 9 lebih. Saya tahu ketika jam 9.30 itu pasti restorannya tidak mau terima tamu lagi. Dan saya bergegas-gegas, saya lari, saya cepat-cepat. Lalu kemudian rombongan yang di belakang saya, keluarga saya, anak saya ngomong sedikit agak marah kepada saya. "Pap, kenapa kok cepat-cepat, pelan-pelan dong, semua kan ketinggalan, kita kan tidak tahu tempat." Tapi saya mengerti bahwa anak saya itu tidak tahu kenapa saya lari-lari. Saya lari-lari bukan karena perut saya lapar, tapi kalau saya tidak lari-lari untuk segera menemukan tempat itu dan kita tidak mendapatkan tempat makan yang baik, maka kita malam itu tidak akan makan dengan enak. Dan akhirnya sampai saya menemukan tempat itu ketika kita masuk, pada waktu kita pesan makanan, waitersnya ngomong last call. Jadi kita tidak bisa pesan lagi. Apa yang kita pesan waktu itu adalah yang terakhir. Jadi untunglah saya berlari-lari. Meskipun akhirnya anak saya salah paham. Dipikir saya ini meninggalkan dia. Demikian pula juga dengan kita, dengan Bapa kita yang di sorga. Ketika kita tidak mengenal dia dengan baik, seringkali apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin dalam masa pandemi kita mengalami kesulitan dalam perekonomian. Mungkin dalam masalah pandemi beberapa malah kena sakit penyakit. Dan Tuhan izinkan itu terjadi. Tapi ketika kita tidak mengenal Bapa kita dengan baik, maka kita bisa salah paham. Kita bisa memikirkan bahwa Bapa kita itu tidak cinta, tidak sayang sama kita. Demikianlah pentingnya untuk saudara dan saya sebagai anak Bapa, untuk mengenal Allah kita, Bapa kita yang di sorga, dengan benar dan membuat kita makin melekat pada Tuhan. Dikatakan di 2 Timotius 3:15-17, "Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik." Jadi bagi manusia manfaat firman dalam mengajari kita, memberikan kita hikmat, menuntun kita kepada keselamatan, membuat iman kita bertumbuh, dan menyatakan kesalahan dan memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik kita, saudara dan saya, dalam kebenaran. Supaya apa, saudaraku? Supaya kita semua diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi di 2 Timotius 3:15 jelas dikatakan, "Ingatlah juga bahwa dari kecil bahwa engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus." Kita manusia butuh firman Tuhan untuk supaya kita bisa dituntun kepada keselamatan. Saudara, waktu saya kecil saya beragama Kristen karena saya sekolah di sebuah sekolah Kristen. Jadi bukan berarti karena saya beriman kepada Tuhan, tapi saya beragama Kristen. Karena memang untuk sekolah di sekolah Kristen kita harus beragama Kristen. Dan karena saya tidak pernah baca firman, saya hanya mendengar pelajaran agama. Dan saya tidak mengalami kelahiran baru sampai pada satu saat di mana Tuhan izinkan saya membaca firman Tuhan. Dan saya memang orangnya suka membaca, saudara. Sehingga ketika saya membaca firman Tuhan, itu ibaratnya saya membaca sebuah komik, sebuah novel, dan saya terus membaca urut mulai dari kitab Kejadian, saudaraku. Dan di situ Tuhan berbicara banyak kepada saya sehingga akhirnya Tuhan menjamah saya dan saya memutuskan untuk bertobat, saudaraku. Saya memutuskan bukan karena kemampuan saya, tapi karena Tuhan yang membuat saya mampu untuk bertobat melalui firman-Nya, membuat saya mengerti begitu besar
cinta kasih Tuhan kepada setiap daripada kita, sehingga dia rela mati di atas kayu salib, supaya saudara dan saya yang percaya beriman kepada Yesus Kristus, kita beroleh keselamatan, beroleh hidup kekal bersama-sama dengan Dia. Dan karena firman itu menuntun saudara dan saya, ketika kita mendengar, ketika kita membaca, menuntun kita semua untuk mengalami keselamatan. Karena hanya penebusan Kristus di atas kayu salib yang membuat kita selamat, bukan perbuatan saudara dan saya yang bisa membuat kita diselamatkan, saudaraku. Juga di Petrus 1 ayat 23 dikatakan, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Dan setiap kelahiran baru kita adalah karena firman Tuhan, firman Allah yang melahirkan kita baru menjadi anak-anak Allah. Oleh karena roh yang dimeteraikan dalam diri saudara dan saya yang percaya beriman kepada Tuhan, maka kita sanggup memanggil Dia sebagai Abba, Bapa. Dan itu semua firman akan menuntun kita ke dalam keselamatan. Dan firman itu juga sudah dikatakan tadi di 2 Timotius 3:16. Firman itu akan menolong kita dalam pertumbuhan kita di dalam Dia. Segala tulisan diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Saudara dan saya, ketika kita bertobat, kita masih adalah orang-orang yang berdosa. Tapi karena kasih karunia Tuhan kepada setiap daripada kita, Tuhan memampukan kita untuk yang beriman kepada Dia diselamatkan, dibenarkan. Tetapi pertumbuhan kita akan terjadi ketika kita membaca firman, kita merenungkan firman, dan kita melihat, menerima di dalam hati kesalahan yang dinyatakan oleh firman Allah, dan mau memperbaiki kelakuan kita supaya kita diberikan hikmat, sehingga kita dididik di dalam kebenaran melalui firman Tuhan. Dan itu semua terjadi ketika kita melakukan firman Tuhan. Kita bisa melihat apa yang ada di PowerPoint ini adalah firman itu mengajar saudara dan saya, menyatakan kesalahan kita. Firman itu memperbaiki kelakuan kita, dan firman itu mendidik kita dalam kebenaran. Dan dikatakan firman menolong pertumbuhan di 2 Timotius 3 ayat 16, juga di Roma 12 ayat 2. Dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Karena setiap daripada kita harus mengalami transformasi dalam kehidupan kita. Ketika kita bertobat, kita mendengar firman Tuhan, dan kita menerima firman itu akan termeteraikan dalam hidup kita, mengajar kita, menunjukkan kesalahan kita, membuat kita menjadi dididik dalam kebenaran melalui firman Tuhan. Sehingga apa? Sehingga setiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Di 2 Timotius 3 ayat 17. Karena firman itu melengkapi saudara saya di dalam pelayanan. Karena pelayanan tanpa kita diperlengkapi oleh firman Tuhan, kita akan banyak mengalami kesulitan, saudaraku. Karena hari-hari ini banyak nabi-nabi palsu, mereka pergi ke seluruh dunia berusaha menyesatkan anak-anak Tuhan. Mereka berusaha mencari kepentingan diri mereka sendiri, tetapi mereka tidak memberitakan Injil. Dan ketika firman itu memperlengkapi saudara dan saya, maka kita semua akan makin kokoh berakar di dalam Kristus. Tanpa firman yang melengkapi pelayanan kita, maka kita akan bisa menjadi tersesat, saudaraku. Dikatakan di Kolose 3 ayat 16, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Itu kata firman Tuhan. Jadi ada 3 manfaat firman bagi manusia. Yang pertama adalah firman menuntun kita pada keselamatan. Firman menolong pertumbuhan kita. Firman memperlengkapi pelayanan. Kadang-kadang ketika kita ingin memberitakan Injil, tapi kita tidak tahu bagaimana caranya untuk membuat orang itu bertobat. Saya percaya ketika kita memperkatakan firman Tuhan kepada dia, maka firman itu akan bekerja. Roh Kudus akan membuat orang yang mendengar firman Allah, mereka akan terbuka hatinya, mereka akan bertobat, dan mereka akan dipimpin ke dalam keselamatan. Demikian juga ketika kita belajar firman, merenungkan firman, bahkan melakukan firman Tuhan dengan tekun, maka kita akan bertumbuh di dalam Dia. Kita akan makin hari makin diperlengkapi oleh Allah di dalam pelayanan-pelayanan kita. Karena tanpa diperlengkapi oleh firman Tuhan, maka pelayanan kita
tidak akan kemana-mana, saudaraku. Bahkan kita cenderung untuk melayani bait, bukan melayani Allah. Karena ada perbedaan antara melayani manusia bait atau melayani Allah. Karena segala sesuatu yang kita lakukan, ketika kita melakukan untuk Tuhan, maka itu adalah hal yang rohani. Tapi segala sesuatu yang kita lakukan, meskipun di dalam pelayanan, tapi kita melakukan untuk manusia, itu bukanlah rohani. Itu menjadi sesuatu yang sekuler. Jadi firman memperlengkapi saudara dan saya. Kadang-kadang dulunya ketika kita tidak mengerti firman, saya masih ingat bahwa ketika kita baru melakukan kesalahan, mungkin kita baru emosi, tidak bisa mengontrol, menguasai diri kita sehingga kita marah-marah ketika kita nyetir di jalan, dipotong oleh orang. Dan setelah itu kita mau berdoa, kita merasa, Tuhan, sorry Tuhan, saya tidak layak untuk berdoa, saya tidak layak untuk melakukan sesuatu yang berkaitan dengan mencari Tuhan. Dan ketika firman Tuhan berkata bahwa kita dibenarkan bukan karena perbuatan kita, saudaraku, tapi karena perbuatan Tuhan di atas kayu salib, maka saudara dan saya di mata Tuhan kita adalah tidak berdosa. Maka bahkan dikatakan ada dosa yang membawa maut, ada dosa yang tidak membawa maut. Dan apapun yang kita lakukan selama kita tidak melakukan dosa yang membawa maut, maka pengampunan Tuhan masih terjadi atas kehidupan kita. Maka kita tidak boleh ragu untuk menghampiri tahta kasih karunia Tuhan untuk berdoa. Bahkan untuk perjamuan kudus pun dikatakan beberapa dari saudara akan mengatakan, kalau tidak layak jangan ikut perjamuan kudus. Tapi saya katakan bahwa kita semua, saudara dan saya yang beriman kepada Yesus Kristus, kita semua telah dilayakkan oleh darah Yesus. Kita bukan dilayakkan oleh perbuatan kita, saudaraku. Meskipun perbuatan kita masih berdosa, tapi darah Yesus sanggup, kasih karunia Tuhan sanggup untuk memurnikan kita, supaya kita layak untuk menghadap tahta kasih karunia Tuhan dan menerima perjamuan kudus dan berdoa dan berbicara dan mendengar suara Tuhan, menyembah Dia dalam roh dan kebenaran oleh karena darah Yesus, bukan oleh karena perbuatan kita. Demikian ketika kita melakukan firman, kita mendengar firman, kita mengerti firman, dan kita melakukan dalam kehidupan kita, maka firman itu akan bekerja untuk kemuliaan Bapa. Terima kasih Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan ketika kami mengetahui bahwa firman-Mu bermanfaat untuk setiap daripada kita, bisa membantu kita dalam keselamatan. Untuk memberitakan Injil, membuat orang-orang dipimpin masuk ke dalam keselamatan. Dan untuk membantu kita bertumbuh di dalam Engkau. Merenungkan firman-Mu, mengerti firman-Mu, dan melakukan firman-Mu membuat kita bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Bahkan memperlengkapi setiap daripada kita untuk melayani, untuk masuk ke dalam pelayanan, untuk mengasihi sama kami. Terima kasih Bapa. Biarlah kami semua boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Karena berkat-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami membuat kami hidup diberkati untuk menjadi berkat Tuhan. Mulai sekarang ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya, bahkan sampai Maranatha. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.